Halo teman-teman Elkaris, selamat datang di program Morning Cafe Talk Show bersama saya Azarin. Nah, siapa narasumber kita kali ini yaitu Kak Martin dan Kak Tasya dari Yoga Martasya. Ya, Halo. halo. Terima kasih dan selamat pagi kepada kakak-kakak. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai yoga itu sendiri nih. Pasti banyak yang belum tahu nih kakak. Nah, buat kalian yang belum tahu Morning Coffee Talk Show itu apa sih? Nah, ini merupakan salah satu program yang membahas seputar tips, olahraga, dan juga self-healing nih. Buat kalian yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kesehatan mental, bisa banget untuk subscribe channel ini dan mengetahui lebih lanjut tentang informasi-informasi menarik lainnya. Pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai yoga itu sendiri ditemani oleh Kak Martin dan Kak Tasya. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut, tentunya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, dalam program ini tentunya kita harus mengenal lebih lanjut apa itu yoga dan siapa Kak Martin dan Kak Tasya itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih mengenai sebenarnya yoga itu olahraga apa sih? Mungkin boleh sharing nih ke kita. Oke, lagi salam kenal, nama saya Tasya dan juga Martin. Ya, kami dari Martasya Yoga Bogor. Kebetulan kami sudah mendalami yoga ini dari tahun 2011. Ya, diawali dari saya sebenarnya yang tadinya bekerja di Jakarta, lalu pulang pergi Bogor Jakarta cukup melelahkan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja. Dan sejak berhenti kerja itu, saya akhirnya mendalami latihan yoga. Dan yoga itu tidak hanya sekedar olahraga fisik yang bersifat untuk lebih berkeringat atau memperkuat atau lebih fleksibel, tapi juga untuk melatih kita untuk lebih sabar, untuk lebih melatih pernafasan. Dan itu menjadi satu kesatuan antara pikiran, tubuh, dan jiwa dengan nafas. Jadi itu tuh yoga secara umumnya, secara keseluruhannya seperti itu penjelasannya. Ya, kalau dari saya mendalami yoga kurang lebih sama dengan Tasya, kurang lebih sekitar 11 tahun lalu ya. Dan pada saat itu saya tujuannya sebenarnya ingin menemani istri saja untuk yoga, tapi dengan berjalannya waktu, dengan menjalani kegiatan yoga itu sendiri, akhirnya saya juga jatuh cinta dengan yoga dan akhirnya saya mendalami teknik-teknik yoga sehingga saya juga bisa sharing lagi yoga dengan masyarakat di Indonesia dan juga di dunia sekarang ini ya. Oke, berarti sudah berpengalaman tadi 11 tahun ya? Ya. Berarti sudah lama banget dan sudah menekuni ini cukup lama. Betul berarti sekali. Boleh sharing nih bagaimana tanggapan kakak-kakak ini mengenai yoga itu sendiri, kan banyak tanggapan di masyarakat, mungkin banyak yang belum tahu yoga itu seperti apa atau beranggapan yoga ya udah cuma buat mental biasa atau gimana, boleh di-sharing ke kita. Oke, ya memang masyarakat pada umumnya sih mereka taunya olahraga aja, olah tubuh, olahraga. Ya yang memang sifatnya yaitu tadi berkeringat ataupun membuat lebih kuat. Tapi dengan latihan yoga kita coba untuk memperdalam lagi diri kita sendiri. Ya kenal dengan diri kita sendiri secara fisik, ya tubuh itu sendiri, dan juga dengan secara sifat kita seperti apa. Lalu nafas kita seperti apa. Yang akhirnya nafas, tubuh, jiwa menjadi satu. Dan membuat yoga itu menjadi lebih sempurna untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, dan dari saya tambahkan sedikit, dan yoga itu sendiri dari bahasa Sanskrit ya, dari Sanskerta di India, yang artinya adalah union atau penyatuan. Ya, apa yang disatukan itu adalah pikiran, tubuh, dan jiwa. Ya, jadi dengan berlatih yoga kita bukan saja melatih pikiran kita, tapi melatih tubuh dan melatih olah jiwa. Ya, jadi makanya kenapa yoga itu tidak bisa dikategorikan hanya olahraga, tapi juga olah jiwa. Oke, saya juga sendiri baru tahu nih ternyata artinya dalam banget. Dalam banget. Nah, kalau misalnya omongin tadi soal yoga, yang belum tahu kan tadi udah dijelasin. Tapi boleh sharing nggak sih kenapa kakak-kakak ini harus mendirikan studi yoga? Awalnya pasti karena yoga, karena saya mendapatkan manfaatnya. Ya, manfaatnya itu saya dapatkan dulu. Akhirnya teman-teman di sekitar kita mulai mengajak, kenapa kita tidak berbagi gitu, kenapa tidak mengajarkan kita ini gitu, mereka bilang. Ya itulah mengawali kita untuk akhirnya memperdalam dan mempelajari yoga yang tidak hanya untuk diri sendiri, ya, tapi untuk orang lain.
Ya, dimana kita juga tidak hanya belajar tentang tubuh, tapi juga belajar tentang meditasi, tentang nafas, anatomi tubuh manusia seperti apa. Dan akhirnya sampai sekarang kita bisa berbagi dan mendirikan studio ini dan juga akhirnya sekolah yoga. Sekolah yoga. Ya, dan selain itu juga kebetulan yang datang pada kita adalah banyak juga yang memiliki masalah dengan tubuhnya, ya, ada yang skoliosis, ada yang mungkin gangguan dalam mentalnya, ya, dan mereka ingin ketenangan, mereka tidak bisa tidur atau disebut dengan insomnia, mereka juga datang ke kita. Akhirnya kita putuskan juga untuk membuat studio ini dan membuat akademi, ya, Matasya Yoga Academy, di mana kami juga bisa memberikan pelatihan kepada calon-calon guru yoga berikutnya gitu. Oke, keren banget sih. Berarti selain bermanfaat untuk diri sendiri dulunya, jadi terinspirasi untuk memberikannya kepada orang lain. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya tadi udah di-sharing itu, boleh nih sharing ke kita suka dukanya mendirikan studio yoga ini seperti apa sih? Oke, suka dukanya ya. Iya. Kebetulan kalau saya di Indonesia itu kan lebih muslimah bisa dibilang ya. Jadi agama muslim memang yang paling besar di Indonesia. Dan sedangkan di dalam India, dalam yoga itu kita ada berasal dari India. Dan dari India mereka mengajarkan tentang kayak mantra, lalu seperti chanting, om dan lain-lainnya. Hindu ya. Dan jadi dari orang-orang beranggapan yoga itu dari Hindu gitu. Okay. Ya itu yang awalnya sih yang kita hadapi untuk berbagi di Indonesia gitu. Karena orang yang Muslim khususnya mereka merasa itu kan buat agama Hindu. Padahal secara general tuh sangat-sangat luas. Ya, kita tidak hanya mengambil dari sisi yang mantranya ini, tapi lebih kesehatannya, kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dengan nafas, itu yang kita lebih ambil di sini. Ya, selain itu juga ya yoga sendiri yang kita kembangkan di Indonesia berdasarkan bukan untuk ke religius, ya, tapi kita kembangkan untuk ke kesehatan mental dan fisik. Makanya kenapa yoga itu sendiri sekarang berkembang sekali di Indonesia, artinya bukan yoga yang klasik tapi lebih banyak yoga modern, di mana tujuannya lebih untuk ketenangan pada pikiran, tubuh dan jiwa, dan banyak sekali hal-hal yang kita improve dari yoga klasik ke yoga modern, ya, salah satunya dengan menggunakan musik-musik modern, ya, bukan hanya mantra. Kalau mantra klasik itu yang bercanting-canting, kalau kita mantranya ya menggunakan lagu-lagu modern, lagu-lagu pop gitu ya. Itu salah satu cara mengenalkan yoga dengan modern, ya. Jadi yoga itu memang selalu berevolusi, betul. Oke, berarti kalau di sini memang sudah lebih modern, menggunakan musik-musik yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas gitu deh. Jadi tidak religius gitu ya. Ya, tidak ke arah yang religius, kita lebih ke arah kesehatan mental dan fisik. Jadi semua orang bisa melakukan agama apapun atau mungkin usia berapapun, tua, muda, wanita atau pria, semuanya bisa lakukan. Ya, mendirikan studio yoga itu memang tidak mudah juga ya, karena di awal kita hanya memulai dengan 5 orang, ya, lalu dengan berjalan waktu makin lama makin banyak, ya. Tapi terutama pada waktu pandemi, ya, selama 3 tahun terakhir itu kita kesulitan sekali untuk membuka studio ini karena memang dilarang, itu karena PPKM, ya, sehingga kami memutuskan untuk membuka studio yoga online, ya, melalui Zoom, ya, melalui Facebook, dan kami belajar dari 3 tahun terakhir ini sehingga saat ini kita sudah bisa membuka hybrid yoga studio, jadi online dan offline bersamaan. Itu yang membuat kami ya survive di masa pandemi, dan ya bersyukur kami sekarang bisa terus mengadakan yoga studio ini. Nah, sekarang kita sudah membahas lebih lanjut perihal yoga dengan Kak Martin dan juga Kak Tasya. Pasti kalian jadinya lebih penasaran lagi nih untuk mengenal lebih dalam yoga itu sendiri. Masih banyak yang ingin kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan Morning Coffee Talk Show bersama saya Azarin dan juga Kak Martin dan Kak Tasya di episode selanjutnya. Bye-bye!